Nyaris 2 bulan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap ex-Menteri Pertanian ini bergulir. Puluhan saksi sudah diperiksa dan alat bukti juga sudah ditemukan. Lantas kapan Firly ditahan? Apa yang masih dibutuhkan kepolisian untuk menahan Firly? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Kang Asep, Mas Yudi, terima kasih atas waktunya. Kang Asep, pemeriksaan Firly ini sudah berjalan sejak pukul 8 pagi. Hingga saat ini belum juga selesai. Menurut Kang Asep, apakah ini akan berakhir dengan penahanan? Ya haruslah tahan. Ngapain nggak ditahan? Dia udah tersangka. Tersangka itu ditahan, ya sekali lagi dapat ditahan. Alasan subjektif, salah alasan subjektif. Alasan objektifnya dia lebih dari 3 tahun ya korupsi. Bayangkan kita tidak percaya sama polisi, sama kejaksaan itu membentuk KPK supaya menangani perkara korupsi. Loh ini ketuanya dituduh korupsi, meras lagi dikira tukang sapi. Ya, satu. Kedua, alasan subjektif, takut menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, ya. Nah, kan di kasus-kasus ini kan di perbuatan perulangan modus bagaimana perkara tidak dilanjutkan dengan cara transaksional itu kan salah satu dengan pemerasan. Ya kita khawatirkan selama ini dipanggil juga berapa kali tidak hadir, ya. Nah, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak menahan Firly Bahuri saat ini. Jadi saya kira malam ini ya, karena kan kalau KPK zaman Mas Yudi itu kan Jumat Keramat ya, sekali-kali lah Jumat Keramatnya juga dialamatkan kan ke dia. Baik, kalau begitu faktanya kan sampai saat ini belum ditahan, tapi Kang Asep. Jadi sebenarnya polisi ini perlu apa lagi untuk menahan Firly? Ya kita mungkin perlu tahan napas gitu, mungkin ntar malam lah. Kan dulu kan statusnya diumumkan tersangka malam-malam kan. Ya siapa tahu kita berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dunia akhirat, ya siapa tahu malam dia nggak balik gitu. Baik, apakah juga tanggapan Mas Yudi seperti itu? Polisi seharusnya bisa menahan malam ini? Ya, tentu pertama ya terkait dengan melakukan penahanan itu kan kewenangan dari penyidik ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Asep ya, bagaimana ada alasan subjektif gitu kan, kemudian alasan objektif karena ini kan di atas 5 tahun seperti itu. Saya melihat mengapa penting untuk menahan terhadap Pak Firly ini ya, walaupun saat ini pemeriksaan masih berlangsung ya. Bahwa pertama kita melihat bagaimana drama-drama yang selalu dilakukan oleh Pak Firly, termasuk pada hari ini bagaimana dia tiba-tiba sudah masuk di dalam gedung Barreskrim dan kemudian di ruang pemeriksaan. Artinya apa itu kan yang dia lakukan ini itu seharusnya juga menjadi alasan penyidik itu ya dalam anefnya mereka bahwa ini harus kita tahan. Apalagi kemudian yang kedua, saya melihat dari perspektif yang lain bahwa dia sudah tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan tugasnya sebagai ketua KPK karena sudah dinonaktifkan gitu kan. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menahan dia karena untuk kepentingan pekerjaan atau memberantas korupsi misalnya, alasan idealis karena dia sudah tidak ngapa-ngapain. Kita lihat bahkan KPK sudah memutus aksesnya ya, akses masuk, jangankan ikut terlibat dalam penanganan kasus korupsi ya, akses masuk saja sudah tidak sudah tidak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir, namun kabarnya bahwa masih yang digaji Mas Yudi. Ya, sebentar. Nah, alasan terakhir dia sudah dicekal juga oleh penyidik. Jadi ngapain lagi dia berkeliaran di luar sana? Nah, kemudian terkait dengan gaji ya, ini kan yang menarik. Memang dalam aturan ya yang bersangkutan itu bisa mendapatkan gaji hanya 75%, artinya 25% potongannya. Tetapi kan masih puluhan juta gitu kan, sekitar 70 sampai 80 juta. Sementara yang bersangkutan tidak ngapa-ngapain. Itulah kemarin saya menyampaikan bahwa seharusnya Pak Firly gitu ya, kalau dia masih menikmati gajinya itu ya walaupun dipotong, dia tetap masuk gitu, walaupun dia hanya di lantai 1 dan nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak, secara moral harusnya dia mengembalikan uang rakyat tersebut. Jadi artinya bahwa sudah tidak ada lagi alasan ya untuk tidak menahan Pak Firly seperti itu, kecuali memang ada sesuatu yang sangat krusial seperti itu. Karena kalau kita lihat bahwa kasus Pak Firly ini kan penahanan juga maksimal 4 bulan ya, artinya masih banyak waktu lah yang bisa dilakukan oleh penyidik selama 4 bulan tersebut, seperti itu Mbak. Baik, Kang Asep setujukah juga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menahan Firly? Ya kalau ada alasan lain tuh kayak alasan mahasiswa kalau terlambat masuk kuliah. Ya sakit tuh bikin formulir. Nah sekarang apa yang mau dicari gitu kan, semua udah diuraikan semua. Jadi kalau sekarang ada alasan tidak ditahan,
Kan cuma dua. KUHP kan ajas legalitas pasal 3 KUHP itu menggunakan undang-undang ini. Pasal 21 mengatur penahanan dan seterusnya. Nah sekarang semua alat bukti, ya sekali lagi, alat bukti itu sudah menunjukkan bagaimana yang didakwakan dari mulai suap, gratifikasi kan, itu sudah ada semua. Jadi kalau nggak ditahan, ya dikhawatirkan apa yang dikatakan di KUHP. Jadi kalau sekarang akan dia ke luar negeri nggak boleh, fasilitas nggak dapat, ya sudah lebih baik kan nginep di Bareskrim. Baik, Firly Bahuri kan juga diketahui Kang Asep mengajukan pra peradilan. Nah, apakah ini juga menjadi faktor yang dipertimbangkan polisi belum menahan Firly sampai saat ini? Ya, pra peradilan diatur pasal 1 angka 14 pasal 77 sampai 85. Apa alasan pra peradilan? Ya, jadi ya, penghentian penyidikan, penuntutan, salah nangkap, salah nahan. Nah, sekarang diumbar berapa kali sama polisi, dia hadir 3 kali. Datang sekarang kan terakhir ngumpet di kursi belakang. Nah sekarang apa dialaskan? Kan belum ditangkap. Ditahan juga belum. Nah sekarang kan digunakan apa? Pasti yang sekarang yang dulu pernah jadi ramai kan? Di kasusnya BG dulu kan, penetapan tersangka jadi objek pra peradilan. Toh tidak jadi jurisprudensi. Nah persoalannya kan penetapan tersangka itu ya cukup minimum dengan 2 alat bukti permulaan. Soal benar salahnya, sekali lagi soal benar salahnya penetapan tersangka itu nanti di pengadilan. Tapi prosedurnya kan sekarang boleh katakan Polda sama Bareskrim ini kan mengulur terus kan, memberi kesempatan, silakan dipanggil nggak datang ya nggak apa-apa, silahkan datang, sekarang lewat belakang. Loh, sekarang mau disalahkan apanya gitu? Kan penangkapan belum. Jadi kalau sekarang penangkapan nggak bisa, penahanan belum, ya. Penyidikan belum, tinggal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka juga kan baru kemarin. Ketika baru kemarin itu kan itu bukan bukti permulaan. Bukti permulaannya gampang kalau lebih dari 2. 1 yang diperasnya. Ya, YSL udah ngomong, supir, ajudan, terus seorang yang jadi perwira menengah, kemudian bukti transfer 7,4 dan lain-lainnya. Loh, itu sudah banyak kok. Jadi kalau pra peradilan nanti dikabulkan selatan, ya masa mau terulang lagi lah. Kalau dulu kan KPK yang ituin, sekarang dibaliknya kan. Tapi saya yakin pra peradilannya pasti dapat terima kok, karena tidak memenuhi alasan pra peradilan. Namun tetap saja sebagian pihak termasuk Indonesia Police Watch atau IPW ini mengatakan penahanan Firly sebaiknya tunggu hasil pra peradilan. Kang Asep, bagaimana? Jangan, pra peradilan silakan, nggak apa-apa. Pra peradilan itu kan sebenarnya makanya seminggu. Silakan baca pasal 78 ayat C2C itu kan seminggu. Cuma sekarang suka jadi masalah nih gara-gara teman Mas Yudi, ya suka diundur 2 minggu, 3 minggu. Padahal disebutkan pemeriksaan pra peradilan itu seminggu, baca tuh tekstualnya. Jadi sekarang itu hal yang gampang kok. Kan tinggal menyatakan apakah penetapan tersangka ini benar atau enggak, sah atau tidak. Kan sudah saya kasih tahu tuh. Minimal kan yang mutus nanti, oh udah kutip aja lah pendapat Pak Asep di Metro TV. Ya kalau tidak boleh persyaratan, selesai kok. Jadi ngapain nunggu pra peradilan? Kalau nunggu pra peradilan, nah kita kan tahu ya. Zaman Firly juga kan Harun Masiku kalau ketangkap, jangan-jangan yang ngikutin Harun Masiku juga larinya. Baik, Mas Yudi setuju juga tadi Kang Asep mengatakan terkesan ada penguluran waktu di kasus Firly ini. Justru ya pengalaman saya sebagai penyidik KPK ketika yang seorang tersangka itu melakukan pra peradilan gitu ya, terlepas dari itu merupakan kewenangan dia, terlepas dari apapun hasilnya, seharusnya penyidik segera mempercepat pelimpahannya. Sehingga ya ketika nanti sudah masuk persidangan pokok gitu ya, pengadilan perkara pokoknya dan kemudian ya, dimulai juga pra peradilan, itu kan secara otomatis gugur. Kita kan nggak tahu nih di pra peradilan apa yang coba dilakukan oleh Pak Firly dan pembelanya ya terkait dengan gugatannya. Tapi kalau saya lihat kan sebenarnya dari Polri pun juga tidak terlalu takut ya menghadapi, sudah siap segalanya gitu. Tapi saya lebih melihat secara lebih mendalam gitu kan, agar pertama ya kegaduhan ini akan semakin tuntas. Yang kedua, kenapa juga harus mempercepat pengadilan perkara pokoknya ya, supaya ya masyarakat semakin jelas ini apa sih yang dilakukan, perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Pak Firly, termasuk barang buktinya, kemudian alat buktinya dan lain sebagainya akan disampaikan di sana. Kemudian saya setuju dengan Kang Asep ya bahwa pra peradilan ini kan sebenarnya hanya uji formil gitu. Terlepas dari saya yakin bahwa Polda Metro Jaya 2 alat bukti sudah cukup bahkan berlebih gitu kan. Artinya bahasa sekarang lautan faktanya sudah tidak bisa dibantahkan ya. Namun sekali lagi bahwa kalau
kita misalnya tidak bisa secepat ini menyelesaikan, ini kan akhirnya akan berlarut-larut. Kita sekarang ini banyak sekali fokus pemerintah gitu, fokus bangsa dan negara kita. Belum lagi ini merupakan tahun politik. Oleh karena itu maka penuntasan kasus ini ya, terlepas dari nanti apapun hasil pra peradilan, penahanannya merupakan langkah yang sangat penting. Seperti itu. Baik, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.